Pentingnya manajemen risiko bagi perusahaan. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi operasional dan keberlanjutan perusahaan. Yang pertama, melindungi keuangan dan aset perusahaan, seperti fluktuasi nilai tukar, inflasi, atau kredit macet dapat mengancam stabilitas perusahaan. Yang kedua, meningkatkan keputusan strategis, di mana manajemen risiko dapat membuat keputusan bisnis yang lebih akurat berdasarkan analisis risiko. Yang ketiga, menjaga kepatuhan terhadap regulasi. Manajemen risiko membantu perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, sehingga menghindari sanksi atau denda yang dapat merugikan reputasi perusahaan. Keempat, mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan keberlanjutan. Manajemen risiko membantu perusahaan menghadapi ketidakpastian pasar, perubahan teknologi, atau gangguan rantai pasokan. Yang kelima, meningkatkan keamanan dan kesehatan kerja. Dengan manajemen risiko yang baik, perusahaan dapat mengurangi potensi kecelakaan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Keenam, meningkatkan reputasi dan kepercayaan pelanggan. Keamanan data pelanggan, kualitas produk, serta kepatuhan terhadap standar industri adalah faktor utama dalam menjaga reputasi bisnis. Yang ketujuh, meningkatkan efisiensi operasional. Contohnya, dalam rantai pasokan, perusahaan dapat mengurangi risiko keterlambatan dengan memiliki pemasok cadangan. Berikut ini adalah implementasi manajemen risiko pada beberapa perusahaan. Yang pertama, perusahaan Apple. Perusahaan Apple sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia menghadapi berbagai risiko bisnis yang dapat mempengaruhi operasional dan profitabilitasnya. Berikut adalah beberapa risiko utama yang dihadapi Apple serta strategi yang digunakan untuk mengelola risiko tersebut. Yang pertama, risiko. Apple sangat tergantung pada pemasok di berbagai negara, terutama di Cina. Gangguan seperti pandemi, perang dagang, atau bencana alam dapat menghambat produksi dan distribusi produk. Strategi yang digunakan adalah diversifikasi pemasok. Apple telah memulai memindahkan sebagian produksi ke negara lain seperti India dan Vietnam untuk mengurangi ketergantungan pada Cina. Manajemen inventaris just in time. Apple menggunakan sistem logistik canggih untuk mengoptimalkan persediaan tanpa kelebihan stok. Kemitraan jangka panjang dengan pemasok. Apple memiliki perjanjian eksklusif dengan pemasok utama seperti TSMC untuk produksi chip agar tetap mendapatkan pasokan yang stabil. Yang kedua, Toyota. Sebagai salah satu produsen otomotif terbesar di dunia, menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi operasional dan profitabilitasnya. Berikut adalah beberapa risiko utama yang dihadapi Toyota serta strategi yang digunakan untuk mengelola risiko tersebut. Masalah yang terjadi adalah Toyota bergantung pada pemasok global untuk suku cadang dan bahan baku.
Gangguan seperti bencana alam, pandemi, atau konflik geopolitik dapat menghambat produksi. Strategi yang digunakan oleh Toyota adalah just-in-time system, di mana Toyota menerapkan sistem produksi yang hanya menyimpan stok dalam jumlah minimal untuk meningkatkan efisien dan mengurangi biaya penyimpanan. Diversifikasi pemasok. Toyota tidak bergantung pada satu pemasok saja, tetapi bekerja dengan banyak pemasok di berbagai negara untuk mengurangi risiko keterlambatan pasokan. Cadangan komponen penting. Untuk komponen kritis, Toyota menyimpan stok cadangan agar dapat terus beroperasi dalam kondisi darurat. Amazon sebagai raksasa e-commerce dan teknologi global menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi operasional dan profitabilitasnya. Berikut adalah beberapa risiko utama yang dihadapi Amazon serta strategi yang digunakan untuk mengelola risiko tersebut. Masalah gangguan rantai pasokan akibat pandemi, perang dagang, atau bencana alam dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman dan meningkatkan biaya operasional. Strategi yang digunakan oleh Amazon adalah investasi dalam infrastruktur logistik. Amazon membangun pusat distribusi dan gudang di berbagai negara untuk mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga. Penggunaan AI dan otomasi. Amazon menggunakan kecerdasan buatan dan robotika dalam gudang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu pemrosesan pesanan. Pengembangan armada pengiriman sendiri. Amazon mengembangkan layanan pengiriman sendiri seperti Amazon Prime Air dan Amazon Flex untuk mengurangi ketergantungan pada UPS dan FedEx. Yang keempat, Bank Mandiri. Bank Mandiri sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia menghadapi berbagai risiko dalam operasional dan bisnisnya. Berikut adalah beberapa risiko utama yang dihadapi Bank Mandiri serta strategi yang diterapkan untuk mengelola risiko tersebut. Masalah yang dihadapi. Risiko kredit terjadi ketika nasabah gagal membayar pinjaman yang dapat mengakibatkan peningkatan non-performing loan atau NPL dan kerugian bagi bank. Strategi yang digunakan oleh Bank Mandiri adalah melakukan penerapan manajemen risiko kredit yang ketat. Bank Mandiri menggunakan analisis kredit berbasis data dan skor kredit untuk menilai kelayakan peminjaman sebelum memberikan pinjaman. Diversifikasi portofolio kredit. Bank Mandiri tidak hanya memberikan kredit ke satu sektor industri, tetapi menyebarkannya ke berbagai sektor ekonomi untuk mengurangi risiko default yang besar. Restrukturisasi kredit. Dalam kondisi ekonomi sulit, Bank Mandiri menawarkan restrukturisasi pinjaman bagi debitur yang terdampak agar tetap bisa membayar cicilan. Yang kelima, Garuda Indonesia. Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan nasional menghadapi berbagai risiko dalam operasional dan bisnisnya. Berikut adalah beberapa risiko utama yang dihadapi Garuda Indonesia serta strategi yang diterapkan untuk mengelola risiko tersebut. Masalah, beban utang yang besar akibat krisis keuangan dan pandemi COVID-19. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang mempengaruhi biaya operasional karena sebagian besar biaya seperti sewa pesawat dan bahan bakar
menggunakan dolar Amerika Serikat. Harga bahan bakar pesawat yang tidak stabil dan sangat mempengaruhi biaya operasional. Strategi yang diterapkan Garuda Indonesia adalah restrukturisasi utang. Garuda Indonesia melakukan negosiasi dengan kreditur dan lessor pesawat untuk menurunkan beban utang dan memperpanjang tenor pembayaran. Efisiensi operasional, melakukan efisiensi di berbagai lini seperti mengurangi rute penerbangan yang kurang menguntungkan dan mengoptimalkan penggunaan pesawat. Hedging mata uang dan bahan bakar, menggunakan instrumen lindungi nilai atau hedging untuk mengurangi dampak fluktuasi kurs dan harga bahan bakar terhadap keuangan perusahaan. Pertamina sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia, Pertamina menghadapi berbagai risiko dalam operasionalnya. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pertamina menerapkan strategi manajemen risiko yang komprehensif. Berikut adalah analisis risiko utama yang dihadapi Pertamina serta strategi yang digunakan untuk mengatasinya. Masalah yang dihadapi Pertamina, harga minyak dan gas sangat fluktuatif di pasar global, yang mempengaruhi pendapatan dan biaya operasional Pertamina. Penurunan harga minyak dapat mengurangi keuntungan perusahaan, sementara kenaikan harga dapat meningkatkan beban subsidi pemerintah. Strategi yang digunakan Pertamina: diversifikasi portofolio energi, mengembangkan energi terbarukan seperti biofuel, panas bumi, dan energi baru lainnya ya untuk mengurangi ketergantungan pada minyak dan gas. Hedging harga minyak, menggunakan instrumen keuangan untuk melindungi pendapatan dari volatilitas harga minyak global. Efisiensi biaya operasional, mengoptimalkan produksi dan distribusi untuk mengurangi biaya produksi per barel.